Oke, selamat pagi kepada semua anak-anakku. Kita ketemu lagi di pembelajaran materi ketiga, yaitu tentang tahap pencatatan pada jurnal umum, di mana pada tahap ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktekkannya dalam pencatatan. Lalu kita akan melihat indikator pencapaian kompetensinya, itu nanti ada 4. 1, dimana nanti mengenali karakteristik perusahaan jasa, lalu menjelaskan accounting cycle, yaitu siklus akuntansi. Lalu yang ketiga ini menganalisis debit kredit. Yang keempat menjurnal atau mencatat transaksi keuangan perusahaan jasa. Berikutnya kita lihat persepsi tentang persamaan akuntansi kemarin. Ini tentunya semua anak-anakku sudah memahami ini kemarin ya, karena kita sudah ulangan. Ini contohnya di tanggal 15 Mei diselesaikan servis mobil dengan biaya 250. Maka kita lihat kemanakah dia, maka piutang, lalu dimodal dalam keterangan pendapatan jasa. Kenapa piutang? Karena ada kata-kata diselesaikan, berarti sebelumnya sudah ada perjanjian untuk menyelesaikan servis mobil. Oke, dan seterusnya nanti seperti kemarin yang sudah kita pelajari. Sekarang motivasinya, kita harus semangat belajar akuntansi, di mana dengan memahami dasar akuntansi kita dapat menyelamatkan kekayaan perusahaan, minimal kekayaan keluarga kita atau kekayaan dirimu sendiri. Oke, sekarang mari kita mengamati. Yang pertama, kita nanti akan mengamati karakter perusahaan jasa itu seperti apa. Lalu kita akan melihat mekanisme debit kredit dan bagaimana siklus akuntansi sampai kepada pencatatan ke jurnal umum. Berikutnya kita lihat karakteristik perusahaan jasa ada 6. Yang pertama di sini ada incapability, lalu ada verifiability, ada nanti laba, lalu variability, inseparability, dan relatif. Nanti untuk kamu lebih lanjut mencatatnya, boleh di screenshot ini untuk definisinya, biar lebih cepat kita lanjut. Untuk dipraktek nanti kita perbanyak. Selanjutnya ini dia siklus akuntansinya atau accounting cycle. Yang pertama itu anak-anakku sekalian adalah nanti ada tahap pencatatan, di mana sebelum melakukan pencatatan, anak-anakku sekalian harus mengenali dokumentasi transaksinya. Di mana kemarin dokumentasi transaksinya kan ada bentuknya faktur, ada bentuknya kwitansi, nota, cek, dan lain-lain. Nah, ini semua nanti tahap pencatatan kita catat di dalam jurnal umum. Tetapi terlebih dahulu, jurnal umum ini kita analisis dulu nanti mekanisme debit kreditnya. Mekanisme debit kreditnya tadi hampir mirip dengan persamaan akuntansi, di mana nanti kita harus mengenal apa
yang bertambah di debit, apa yang berkurang di kredit, kurang lebih seperti itu. Nah, dari jurnal umum ini nanti kita akan memposting ke dalam buku besar. Nih, buku besar. Buku besar ini nanti adalah mencatat semua akun-akun secara terperinci yang dari jurnal umum. Namanya jurnal umum adalah jurnal yang kita catatkan masih secara umum, secara kronologis dari awal sampai tanggal pertama sampai akhir Desember nih. Nah, di dalam buku besar nanti ada yang dikenal dengan buku besar pembantu, yaitu nanti pembantu utang dan pembantu piutang. Kenapa ada pembantu? Ini untuk mengetahui nanti seberapa banyak utang kita atau seberapa banyak piutang yang masih harus kita tagih. Nah, tahap pencatatan itu berarti ada dua ya. Yang pertama tadi tahap mencatat jurnal dan memindahkan atau posting ke buku besar. Tahap yang kedua ini adalah tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini adalah tahap di mana yang pertama nanti setelah selesai kita membuat buku besar, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja ini adalah yang dikenal dengan buku yang kita tulis untuk mengetahui neraca saldo. Neraca yaitu saldo dari setiap buku besar atau akun-akun terperinci tadi, itu apakah sudah sesuai apa tidak dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau belum sesuai nanti kita harus membuat AJP. Ini ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah selesai nanti tahap AJP, kita akan melakukan tahap jurnal, di mana nanti harus membuat tahap pelaporan dulu. Tahap pelaporan yaitu seperti kemarin di persamaan akuntansi sudah kita praktekkan. Ada nanti 3 laporan yang kita susun, laba rugi, LPM, dan neraca. Lalu selanjutnya nanti kita dari laporan-laporan ini kita harus membuat jurnal penutup, jurnal pembalik, sampai selanjutnya nanti ada neraca saldo penutupan. Nah, jurnal pembalik ini nanti menjadi laporan di awal yang namanya nanti neraca saldo penutupan, menjadi modal kita untuk melakukan tahap selanjutnya ketika terjadi transaksi-transaksi. Oke, itu dia siklus akuntansi, ada 3 tadi. Pertama tahap pencatatan, kedua tahap pengiktisaran, dan ketiga tahap pelaporan. Ini semua harus kita praktekkan di dalam perusahaan jasa maupun nanti di perusahaan dagang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada analisis mekanisme debit kredit. Nah, analisis mekanisme debit kredit ini adalah di mana kita lihat harta dan beban. Nih, harta dan beban itu nanti bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Ini nih yang tandanya hijau-hijau ini. Jadi nanti harta dan beban, ini kan kemarin akun itu kan ada 5 tuh, HUM PB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sedangkan harta dan beban nanti lihat nih yang hijau-hijau, bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Sedangkan utang, modal, pendapatan yang warnanya oranye-oranye ini nih, bertambahnya di kredit, berkurangnya justru di debit. Inilah mekanisme debit kreditnya. Nanti kalau mau lebih lengkap silahkan di screenshot. Biar kita lanjut lagi. Berikutnya kita ini yang bernyanyi kita lewatkan saja karena ini kan sama kayak tadi sebenarnya ya. Untuk memudahkan mengingat silahkan ini dinyanyikan sendiri, nanti dibuat sendiri nadanya seperti apa. Boleh nanti diserahkan ini kepada Jose dan Naomi ya.
Ini dia liriknya, tapi kamu membuat musik dan juga nadanya nanti seperti apa. Kita nyanyiin di pertemuan berikutnya nanti pada saat gimit ya. Jadi sekarang kita lanjutkan aja dulu. Ini boleh di screenshot juga. Kita lanjut ke yang berikutnya, di mana kita akan masuk kepada perbedaan antara persamaan akuntansi dengan siklus akuntansi. Kita lihat. Persamaan akuntansi kemarin adalah di mana semua harta aktiva itu bertambahnya kemarin di kolom harta. Ya, aktiva itu adalah di kolom debit itu aktiva, kemarin kolom harta. Sedangkan di kolom pasiva kemarin itu adalah modal yang berhubungan dengan modal, yaitu harta, yaitu utang dan modal. Jadi H sama dengan U plus M. Nah, bedanya nanti dengan siklus akuntansi seperti tadi. Siklus akuntansi tadi harta dan beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan utang, modal dan pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ini dia nih ya. Modal, pendapatan, beban itu nanti punya catatan sendiri. Tidak lagi kalau kemarin kan di persamaan dasar akuntansi ini kan pendapatan dan beban langsung masuk ke dalam modal. Kalau di siklus akuntansi itu nanti punya akun sendiri, harus kita analisis dengan nama sendiri. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke mekanisme debit kredit itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan debit dan kredit? Nih, debit atau debit itu adalah sebuah ayat akun yang pembukuannya berpasangan yang mengakibatkan lihat nih, kalau bertambah di debit maka yang bertambah di debit adalah harta dan beban. Artinya, contohnya ketika membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah di debit. Ketika membayar gaji berarti beban gaji bertambah di debit. Tapi kalau membayarnya secara tunai berarti kas berkurang di kredit, beban gaji bertambah di debit. Itu contohnya. Apa sih kredit? Kredit itu kebalikan dari debit, yaitu ayat yang terdapat pada sisi kanan yang pembukuannya tadi berpasangan dengan debit pastinya. Nah, sesuatu yang bertambah di kredit apabila tadi itu berkenaan dengan akun utang, modal, dan pendapatan. Misalnya, membeli peralatan secara kredit. Nah, berarti ada utang yang bertambah. Berarti utang bertambah di debit, peralatan, harta bertambah di debit. Nanti proses pencatatannya, debit kalau sistemnya Staffel, debit itu harus di atas ditulis, lalu kalau kredit nanti di bawah agak menjorok ke kanan kurang lebih 5 spasi kalau ukurannya nanti spasi. Itu kalau pencatatannya Staffel. Tapi kalau pencatatannya nanti bentuknya diskontro berarti kanan kiri gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat ini book original entry atau buku harian yang kita kenal dengan jurnal. Jadi buku harian pada saat kita mencatatnya itu kan per hari nih. Oh, dear diary, hari ini saya itu bertemu dengan ini. Pasti kan ditulis jam sekian sampai jam sekian. Jadi mencatat dokumen transaksi secara kronologis. Jadi kronologis itu berurutan dari tanggal yang paling muda sampai tanggal yang paling tua. Tanggal yang paling terdahulu sampai yang terakhir.
Jadi yang dicatat adalah transaksi yang menunjukkan akun yang terpengaruh bertambah atau berkurang, nanti apakah di posisi debit atau kredit dengan jumlah masing-masing. Maka fungsinya silakan lihat di sini ada 5. Yang pertama tadi ada fungsi pencatatan, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Untuk definisinya silakan di screenshot aja ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita lihat ilustrasi debit kreditnya. Pertama, pada tanggal 4 diterima setoran modal dari Tuan Padlan sebesar 50 juta. Maka kita lihat tanggal 4 Maret analisis debit kreditnya, berarti karena menerima setoran modal, berarti ada kas yang bertambah. Lihat itu ada di debit dengan jumlah 50 juta. Lalu karena yang diterima adalah modal tadi, berarti ada modal yang bertambah di kolom kredit 50 juta juga. Sekarang tanggal 6 Maret dibayar sewa ruko secara tunai. Berarti ingat tadi beban bertambah di debit, dan karena secara tunai berarti ada juga kas berkurang di mana? Ayo. Di kredit masing-masing senilai 300.000. Sekarang tanggal 9 Maret dibeli peralatan kantor dari toko Rizik seharga 6.500.000. Baru dibayar 1.500.000. Berarti ini ada 3 nih nanti ininya. Yang pertama berarti tadi ada harta yang bertambah di debit, yaitu peralatan kantor senilai barang yang dibeli. Harganya tadi 6.500.000. Karena dibayar tunai baru 1.500.000, berarti ada kas yang berkurang di kredit. Ingat ya, harta berkurang di kredit dengan nama kas senilai 1.500.000. Lalu sisanya dari 6.500.000 kurang 1.500.000 itu apa? Berarti utang. Dalam kurung harus ditulis toko tempat mengutang di mana. Yaitu ada utang bertambah di kredit. Lihat tadi ya, utang bertambah di kredit senilai 5 juta. Ini dia ilustrasi analisis debit kredit. Oke. Ibu harap sampai di sini paham nih ya, supaya kita bisa melanjutkan ke yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat tanggal 3 April ada ilustrasi kedua nih. Diterima setoran modal dari saudara Elfrida sebesar 75 juta. Ini sama nih ya yang tadi ya, berarti kas bertambah di debit 75 juta. Nih kalau uangnya disunat nolnya 3, nanti tinggal ditulis dalam kurung dalam ribuan. Di atas jumlah itu tuh ditulis dalam kurung 30 gitu ya. Sekarang kita akan mengilustrasikan masuk ke jurnal. Lihat, setelah ditulis analisis debit kredit dipindahkan nih, lihat proses pemindahannya. Kas berpindah karena di debit tadi ini pindah angkanya ke debit, sedangkan modalnya lihat nih agak menjorok tadi 5 spasi seperti yang Ibu bilang. Lalu pindah ke kolom kredit sama-sama 75. Ini udah kelihatan jelas ya. Sekarang kita lihat tanggal 8 April. Peralatan kantor ya. Berarti harta bertambah dengan nama peralatan kantor di debit. Nih kita lihat senilai 8 juta. Maka pindahkan 8 juta ke kolom jumlah. Kita lihat lagi. Lalu kenapa utang? Karena dibeli secara kredit, sehingga utang bertambah di kredit senilai 8 juta juga.
Kita lihat proses perpindahannya ke jurnal. Peralatan itu di atas karena debit tadi. Lalu angkanya yang 8 juta pindah ke kolom debit untuk peralatan. Lalu utang mencorok ke kanan. Ini lihat di bawah peralatan kantor. Uangnya dari kredit tadi pindah ke kolom kredit. Nah, kurang lebih seperti itu nanti mekanisme analisis debit dan kredit dan cara memasukkannya ke jurnal. Ini adalah contohnya. Sekarang harapan ibu, kamu bisa katakan bahwa aku bisa akuntansi. Lalu nanti silakan kalian kerjakan LKS di lembar kerja. Ibu akan memberikan beberapa transaksi yang akan kalian analisis, lalu dimasukkan ke kolom jurnal. Oke, itu aja dari pembelajaran ekonomi untuk 11 IPA 1 hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih dari Bu Marlin. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mari katakan, aku bisa akuntansi. Bye-bye.